Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Damayanti dengan NIM 210560. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang sudah saya dapatkan di mata kuliah manajemen operasional ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi SDM untuk keunggulan kompetitif. Nah, berdasarkan konsep keunggulan kompetitif yang dipaparkan oleh Porter tahun 2009, esensi strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu inovasi, yang kedua itu peningkatan mutu, dan yang terakhir pengurangan biaya. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan tenaga kerja. Apa sih perencanaan tenaga kerja itu? Perencanaan tenaga kerja itu adalah proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah, keterampilan, dan keahlian yang tepat dalam lembaga layanan kerjanya. Nah, langkah-langkah perencanaan tenaga kerja itu melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis tenaga kerja, dan pengembangan strategi rekrutmen. Nah, selanjutnya di sini ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan itu fokus pada struktur dan konten pekerjaannya, serta memastikan keterlibatan dan produktivitas karyawannya. Hal ini melibatkan penetapan tanggung jawab, tugas, dan kualifikasi pekerjaan masing-masing karyawan. Nah, selanjutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu adalah suasana di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya sebagai tenaga kerja. Lingkungan kerja yang kondusif itu memberikan rasa aman dan kemungkinan karyawan untuk dapat bekerja akan lebih optimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen rantai pasok. Secara umum, supply chain management atau manajemen rantai pasok ini adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengolahan, dan aktivitas produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Nah, apa sih tujuan manajemen rantai pasok ini? Tujuan dari manajemen rantai pasok atau supply chain management ini adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada masalah-masalah yang muncul di dalam setiap pekerjaan. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen logistik. Apa sih manajemen logistik itu? Manajemen logistik itu adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil atau barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, apa saja sih tugas manajemen logistik itu? Di sini ada beberapa tugas manajemen logistik. Yang pertama, membuat rencana logistik. Yang kedua, menerapkan otomatisasi rantai pasokan. Yang ketiga, menerapkan sistem manajemen gudang. Selanjutnya ada optimalisasi rantai pasokan yang berkelanjutan dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen persediaan. Di sini manajemen persediaan itu merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi manajemen persediaan. Apa sih fungsi dari manajemen persediaan ini?
Yang pertama itu untuk mengantisipasi kekurangan persediaan, yang kedua itu untuk mengantisipasi pesanan persediaan yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Dan yang terakhir itu menjamin lancarnya proses produksi. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama itu permintaan pasar, yang kedua proses produksi dan pengadaan, yang ketiga lifetime supplier, yang keempat teknologi dan sistem informasi, yang kelima kondisi ekonomi, yang keenam kebutuhan penjualan dan diskon, dan yang terakhir itu perubahan teknologi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permintaan dependen. Apa sih permintaan dependen itu? Permintaan dependen adalah permintaan untuk sebuah jenis barang yang berkaitan dengan permintaan jenis barang yang lainnya. Permintaan untuk jenis barang dikatakan dependen apabila ketika hubungan antara barang lainnya itu dapat ditentukan. Nah, selanjutnya di sini ada struktur MRP. Apa saja sih struktur MRP itu? Di sini struktur MRP terdiri dari beberapa objek. Yang pertama itu menjamin material dan produk tersedia untuk diproduksi dan diantar sampai ke konsumen. Yang kedua, memelihara kemungkinan jumlah stok terendahnya. Dan yang terakhir itu merencanakan aktivitas manufaktur, jadwal penyaluran, dan aktivitas persediaan. Selanjutnya di sini ada manajemen MRP. Apa sih manajemen MRP itu? MRP atau Material Recruitment Planning. Manajemen MRP merupakan suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi suatu kebutuhan perencanaan produksinya. Nah, selanjutnya ada MRP dalam industri jasa. MRP dalam industri jasa ini sangat membantu kinerja operasional dalam industri jasa. Contohnya pada rumah sakit, MRP ini diterapkan pada saat operasi di mana memerlukan peralatan, bahan dan pasokan. Sebagai contoh, menggunakan teknik MRP ini untuk meningkatkan penjadwalan dan manajemen persediaan pembedahan yang mahal. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP ini adalah jenis sistem perangkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan dan mengelola proses bisnis itu untuk bekerja secara optimal. Selanjutnya di sini pentingnya penjadwalan jangka pendek. Pentingnya penjadwalan yang strategis atau yang jelas itu penjadwalan yang efektif secara internal, berarti pergerakan barang dan jasa itu lebih cepat melalui fasilitas. Selanjutnya, penjadwalan yang baik secara eksternal memberikan top out yang lebih cepat, fleksibilitas tambahan, dan pengiriman yang lebih dapat diandalkan. Di sini ada beberapa permasalahan penentuan penjadwalan. Yang pertama itu ada perencanaan kapasitas, yang kedua itu ada perubahan fasilitas, yang ketiga itu ada fasilitas pemanfaatan personil atau mengubah subkontrak. Yang terakhir itu ada disagree rencana agregat. Nah, selanjutnya penentuan jangka pendek.
dalam manajemen operasional melibatkan perencanaan aktivitas harian atau mingguan untuk memastikan efisiensi produk. Ini melibatkan penentuan waktu, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas spesifik dalam periode singkat. Nah, faktor seperti kapasitas produk, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan tenaga kerja itu menjadi perhatian utama dalam menentukan jangka pendek ini. Selanjutnya di sini ada penentuan jadwal dalam industri jasa. Jasa ini melibatkan perencanaan waktu yang optimal untuk menyelenggarakan ketersediaan sumber daya manusianya, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan tersebut. Nah, di sini ada faktor-faktor tunggu yang minimal. Yang pertama itu pemanfaatan optimal sumber daya. Yang kedua, ketersediaan layanan sesuai permintaan pelanggan. Yang ketiga itu manajemen jadwal yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, serta produktivitas dalam industri jasa. Nah, selanjutnya di sini ada just in time. Just in time itu adalah suatu pendekatan manajemen produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau layanan hanya saat dibutuhkan sehingga mengurangi persediaan pemborosan. Selanjutnya, sistem produksi Toyota merupakan implementasi JIT yang dikembangkan oleh Toyota. TPS fokus pada efisiensi, pengurangan pemborosan, dan peningkatan kualitas dalam produksi. Selanjutnya ada operasi ramping. Apa sih operasi ramping itu? Operasi ramping itu ialah upaya untuk mencapai efisiensi yang maksimal dengan mengurangi pemborosan, stok, dan waktu siklus dalam suatu produksi atau operator bisnis lainnya. Selanjutnya ada konsep utama just in time. Just in time menjaga persediaan minuman dan menghasilkan produk pada saat dibutuhkan. Di sini ada efisiensi just in time untuk memastikan semua proses produk terjadi dengan tepat waktu dan tanpa pemborosan. Selanjutnya ada kualitas dari just in time ini. Just in time ini meningkatkan kualitas produk melalui inspeksi yang ketat dan perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada manfaat dan keuntungan dari operasi ramping. Yang pertama itu efisiensi, mengurangi pemborosan waktu dan biaya untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua itu kualitasnya lebih tinggi, memungkinkan deteksi ini dicatat dan pembenahan menghasilkan produk yang lebih baik. Yang ketiga itu ada penyebaran yang cepat. Nah, dari manfaat ramping ini dapat dengan cepat menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Dan yang terakhir itu keuntungan berskala, meningkatkan keuntungan dengan memproduksi dalam jumlah yang optimal. Nah, di sini ada beberapa tantangan dalam menerapkan operasi ramping. Yang pertama itu perubahan budaya, membutuhkan perubahan dalam pola pikir dan sikap di semua tingkatan organisasi. Nah, selanjutnya itu ada ketergantungan rantai pasokan, yaitu membutuhkan koordinasi yang ketat dengan pemasok untuk memenuhi kebutuhan tepat waktu. Yang selanjutnya pengoptimalan proses.
mendapatkan keselarasan dan kecepatan dalam semua klaim keterampilan dan pemikiran yang kuat. Dan yang terakhir ada pengolahan perubahan, membimbing individu dan tim melalui perubahan dengan efektif dan mengurangi resistensi yang mungkin terjadi. Nah, ini ada beberapa strategi untuk sukses dalam menerapkan operasi ramping. Yang pertama itu pemantauan real time atau melacak dan mengamati setiap langkah proses produksi secara real time untuk meningkatkan kontrol dan kualitas. Selanjutnya ada Kaizen. Kaizen itu seperti menerapkan filosofi Kaizen untuk memperbaiki berkelanjutan dan menghilangkan pemborosan di semua aspek operasi. Dan yang terakhir itu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung operasi ramping yang akan diterapkan di suatu perusahaan itu tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.